Sabtu pagi yang cerah menambah suasana hati Dira yang sedang bahagia menjadi kian ceria. Tepat jam 11 siang, gadis cantik berambut panjang itu berkendara dengan mobil sedan merah kesayangannya menuju sebuah mall untuk membeli hadiah ulang tahun. Dira sangat bersemangat karena hari ini ia akan bertemu dengan Reta, sahabat lamanya yang datang dari luar kota. Sesampainya di mall, mahasiswi kedokteran itu buru-buru ke toko pakaian yang ditujunya. Sayangnya, karena hari libur, tempat itu pun ramai pengunjung, tapi tidak mengurangi semangat Dira mencari hadiah ulang tahun yang terlambat ia berikan untuk Reta. Di saat semua tengah asik melihat-lihat, tiba-tiba saja seorang anak kecil berlari dengan kencang ke arah kerumunan, membuat orang-orang terganggu dan berusaha menghindar. Salah satunya adalah Anto, pemuda tampan yang memiliki tubuh tinggi menjulang itu dengan sigap memundurkan badannya beberapa langkah. Tetapi tanpa disadari, ia dengan keras menginjak kaki seorang perempuan yang berada tepat di belakangnya. Perempuan itu adalah Dira. Dira berteriak dengan kencang. Anto yang kaget langsung membalikkan badan. Ia melihat Dira tengah kesakitan sambil memegangi kaki dengan wajah meringis. Seketika itu juga Anto spontan mengelus kaki Dira sambil meminta maaf. Dira yang sudah terlanjur kesal bertambah tidak nyaman akan sentuhan yang tak sengaja dilakukan Anto. Perempuan berkulit putih mulus itu lantas menepis tangan Anto dengan kencang, lalu memelototinya sambil memasang wajah judes dan berlalu begitu saja tanpa berkata-kata. Anto yang merasa bersalah dan kikuk pun hanya bisa terdiam saja sambil memandangi Dira yang berlalu menjauh darinya dan dari kerumunan di sana. Singkat cerita, setelah mendapat hadiah yang dicarinya, Dira lantas bergegas meninggalkan mall. Namun langkahnya sempat terhenti saat ia berada di area parkir. Suara erangan setengah mendesah cukup jelas didengarnya. Spontan mata Dira mulai mencari-cari sumber suara itu, dan pandangannya terhenti pada sebuah SUV hitam yang tengah terparkir tak jauh dari mobilnya. Kendaraan yang jendelanya terbuka itu hanya terpisah 3 meter saja dari mobil Dira, sehingga ia bisa melihat dengan jelas orang yang ada di dalamnya. Ia pun langsung mengenali. Lelaki itu adalah orang yang tadi sempat menginjak dan mengelus kakinya, Anto. Ia melihat Anto sedang menggerak-gerakkan kedua tangannya ke arah bawah, lalu sesekali mengerang dan menarik nafas panjang. Wajahnya juga penuh dengan keringat. Benar dugaan Dira tadi, bahwa laki-laki yang menginjak dan mengelus kakinya adalah seorang lelaki mesum. Seketika itu juga Dira bergidik dan berteriak tanpa sadar. Ih! Ia lalu cepat-cepat masuk ke dalam mobil sedannya dan melaju meninggalkan parkiran. Rupanya teriakan Dira itu membuat Anto menoleh dan sadar
jika perempuan yang tadi tak sengaja diinjaknya itu telah memperhatikan gerak-geriknya. Ia pun buru-buru membetulkan celana jeans yang ia kenakan, kemudian menyalakan mesin dan menutup jendela mobilnya. Tak lama kemudian, Anto juga menjalankan mobilnya, meninggalkan parkiran mal tersebut. Beberapa waktu berselang, Dira sampai di Blink Cafe, tempat ia dan Reta janjian. Namun, setelah beberapa menit menunggu, Reta belum juga tiba. Karena kabarnya, mobil sahabatnya itu sempat bermasalah. Terlihat, Dira menunggu dengan gelisah. Berkat ayam geprek level 10 yang dikonsumsinya semalam, Dira pun tiba-tiba saja mulas. Ia bergerak cepat mencari toilet, lalu segera berhambur masuk ke dalam. Untunglah, toilet dalam keadaan sepi. Ia pun dengan bebas memilih masuk ke dalam bilik paling pojok. Mengingat tidak ada orang sama sekali di sana, Dira mengeluarkan beban serta suara-suara ajaibnya dengan leluasa hingga beberapa menit lamanya. Sementara itu, Anto yang baru saja sampai di tempat tujuannya langsung masuk ke dalam toilet untuk mencuci tangan dan merapihkan pakaiannya. Begitu masuk ke dalam toilet, ia melihat bilik paling pojok tertutup rapat. Dan sekilas, pemuda berkacamata itu juga mencium bau ajaib yang tidak sedap. Namun apa boleh buat? Ia hanya bisa mencoba untuk menahan nafasnya sesekali. Bunyi-bunyian yang tak diharapkannya pun silih berganti terdengar. Meski sedikit samar, membuat Anto mengernyitkan dahinya, seraya membuka keran wastafel untuk membersihkan kedua tangan. Di dalam bilik kamar mandi paling pojok, Dira merasa tubuhnya lega, hatinya tenang. Hingga tiba-tiba ia mendengar suara keran wastafel yang sedang menyala. Ups, ternyata ada orang yang masuk. Padahal, ia baru saja mengeluarkan bunyi ajaib yang cukup nyaring. Sama-sama perempuan. Untuk apa harus malu? Pikir Dira sambil membersihkan diri dan bersiap untuk keluar. Namun saat ingin membuka pintu bilik kamar mandi yang digunakannya, Dira menyadari sebuah ponsel berbunyi beberapa kali. Dan kemudian panggilan itu pun diangkat. Halo, gue udah sampai, lagi di toilet nih. Sebentar ya. Seorang lelaki bersuara berat menjawab. Mendengarnya, mata Dira langsung melotot. Amarahnya seketika naik sampai level tertinggi. Ia langsung membuka pintu bilik toilet itu dengan keras. Lelaki yang baru saja menutup ponselnya itu seketika kaget mendengar gebrakan pintu yang ada di belakangnya. Ia lantas menoleh. Dira dan pria itu kemudian bertatapan. Mereka mengenali satu sama lain dan saling terkejut. Laki-laki mesum yang tadi di mall. Tolong, tolong! Teriak Dila sambil memegangi tas yang dibawanya, lalu memukul-mukulkan tas itu ke arah pria yang ada di hadapannya, yang tidak lain adalah Anto. Anto yang masih kebingungan, sekaligus kaget, hanya bisa menangkis semua pukulan dengan kedua tangannya. Apaan sih ini? Tunggu. Semua ucapan yang keluar dari mulut Anto tentu saja tak sedikit pun dihiraukan oleh Dira, yang terus saja menghujaninya dengan pukulan dan makian.
Keributan itu terdengar oleh beberapa orang karyawan dan pengunjung yang akhirnya mengerubuni toilet. Dira dan Anto lalu coba untuk dilerai. Dengan berapi-api, Dira lantas menjelaskan bagaimana seharian ini dia sudah 3 kali bertemu dengan pria mesum yang ada di hadapannya dan masuk ke dalam toilet wanita itu. Dira bersikeras, pasti Anto bertujuan untuk merekam dan mengintipnya. Anto yang tak terima disebut cowok mesum, kemudian langsung balas mengatakan jika Dira adalah cewek stres dan kegeeran. Mereka kembali ribut dan saling mengatai satu sama lain. Tetapi berhasil ditenangkan kembali. Manajer kafe Bling sampai turun tangan dan menangani mereka. Manajer itu lantas menjelaskan secara baik-baik jika sebenarnya yang salah bukanlah Anto, melainkan Dira yang salah masuk ke toilet pria. Dira sempat terdiam dan mencerna semua penjelasan dari manajer itu. Tidak percaya dengan yang didengarnya, Dira lalu mencoba keluar dari toilet dan melihat sendiri tanda yang ada di depan pintu toilet. Ia langsung lemas, menyadari jika yang salah adalah dirinya dan bukan Anto. Beberapa kali bahkan Dira memelototi tanda yang ada di depan pintu toilet, memastikan pandangannya tidak keliru. Namun, hasilnya ya tetap sama. Dira salah masuk ke dalam toilet pria. Kali ini, Anto ada di atas angin. Wajah pemuda itu terlihat sangat kesal, sampai memerah bak kepiting rebus. Untuk beberapa saat, Dira kelimpungan dan merasa amat sangat malu. Bahkan untuk sekedar berkata maaf. Tapi ia teringat dengan kejadian menggelikan di parkiran tadi. Tak mau kalah, Dira lantas mengganti topik untuk menyerang Anto dengan menceritakan semua yang dilihatnya di area parkir mall tadi. Dan tetap lanjut mengatai Anto sebagai lelaki mesum. Anto membela dirinya dan menjelaskan itu semua tidak seperti yang dilihat oleh Dira. Karena yang sebenarnya terjadi adalah resleting celana yang digunakan oleh Anto rusak dan ia bersusah payah untuk membetulkannya karena ada janji mendesak yang tak bisa dibatalkan. Melihat wajah Dira yang masih curiga, dengan kesal Anto terpaksa menjibakkan sedikit kaos yang dikenakannya ke atas, lalu menunjukkan celananya yang hanya direkatkan dengan sebuah peniti besar. Nih buktinya. Ujar Anto kesal. Selesai.